Dan Indonesia sekarang ini sedang mengalami yang namanya teror ketakutan akibat bioterorisme. Dan ini tolong rakyat Indonesia sadar, bangun, wake up, bangun. Kita harus melawan ini rasa takut. Dan buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak. Semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini daripada yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Alhamdulillah guys, 100% love Indonesia. Jangan lupa nih minum Kustul Hindi. Kustul Hindi ini ramuan herbal luar biasa yang untuk membangkitkan natural immunity kita untuk melawan segala macam infeksi dari luar, khususnya polusi udara yang mengandung PM 2,5 dan itu bisa menyebabkan badai sitokin, anosmia, dan segala macam penyakit paru-paru. Insya Allah dengan Kustul ini bisa membangkitkan imunitas kita untuk melawan itu semua. Jangan lupa di bawah di deskripsi ada nomor telepon yang bisa kalian hubungi. Oke guys, masuk ke konten kali ini ya. Konten gue kali ini adalah tentang bioterorisme ya. Kita ngelihat keadaan ini kayak ditebar ketakutan. Ya kan, dari mulai 2020 ya, kita ngelihat video-video yang menyebabkan ketakutan, orang mati di jalan tiba-tiba, yang waktu lihat video di Wuhan ya kan, dan sampai hari ini itu banyak sekali ketakutan yang berlebihan. Ketakutan itu juga penyakit loh, ketakutan itu. Kalau nggak berani nih lihat ya, ketakutan itu bisa menimbulkan penyakit karena dalam ketakutan ya, itu banyak hormon yang dibuat, jadi tubuh kita itu jadi gimana gitu. Nah, di sini akibat rasa takut, gue searching di Google tuh, ya banyak loh akibat rasa takut nih. Nah tuh banyak. Nah ternyata rasa takut itu wah jelek sekali. Ya jadi kalian lihat ya, dari mulai banyak salah satu ketakutan yang dibuat ini, lu tahu sekarang ini orang minta maaf nih ya, nakes itu protokolnya ya, bukan nakesnya ya. Itu kalau merawat orang-orang yang sekarang disebut copet ini, lu tahu pakai baju astronot. Orang diisolasi sendiri, orang sakit ini perlu teman. Ini nggak diisolasi, dikasih baju astronot, makin takut lah, makin drop lah imunitas. Ya, jadi ini ada hubungannya dengan apa? Ini yang gua mau bahas sebenarnya. Ya, ini yang gua mau bahas hari ini ya. Ada apa hubungannya ketakutan ini dengan yang kita mau bahas kali ini? Ini perlu kalian tahu, ini sangat perlu kalian tahu nih, dengan terorisme ya, namanya bioterorisme. Terorisme itu kan menebarkan ketakutan, jadi sakit gitu, dengan sebuah tujuan teror, menebarkan teror. Dan ini dari Lipsus ya, dari Lipsus itu udah dari tahun berapa ini? Ini di sini tanggal uploadnya nggak ada ya, cuman gua nemu ini udah lama ini. Jadi bioterorisme adalah ancaman yang nyata dan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Bioterorisme dikenal sejak periode sebelum Masehi, di mana banyak bangsa menggunakan penyakit akibat mikroorganisme untuk mengalahkan atau menebar ketakutan dan kepanikan pada pihak lawan. Nih, jadi kalau kita hubungkan ini dengan bioterorisme, kayaknya sama. Kita kayaknya nggak boleh hidup enak gitu, dibuat takut terus. Ya, sampai kita ini kehilangan rasa ketuhanan gitu, rasa menjadi hamba Allah kalau Muslim ya.
Rasa menjadi hamba Allah itu tak hilang udah. Sampai udah ada orang Muslim yang mengatakan masker harga mati, kalau nggak pakai masker bisa mati. Ini sejak kapan begitu? Sejak kapan kita kehilangan rasa ketuhanan kita gitu? Karena apa ini semuanya? Karena ketakutan. Dan kalau ketakutan itu, kalau terorisme yang nyata itu menggunakan senjata kayak bom, kayak senapan ya, ini menggunakannya senjata biologi. Dan ini perlu diperhatikan oleh rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia itu bersiap. Kita nggak boleh takut berlebih, karena kalau takut jelek kita nih. Ini sekarang kita udah mulai ditakut-takuti lagi nih. Sekarang katanya nanti sudah ada yang ngomong virusnya ini sudah punya anak cucu. Nah, ini nikahannya kapan? Ini anak cucu. Nah, nanti ditakutin dengan ambulan yang muter-muter takut orang. Nah, kalau kita takut turun lah kita, kayak hilang rasa keimanan kita ini. Dan itu dengan turunnya orang, kalau udah imunitas turun karena ketakutan, ya itu ditambah polusi udara, ya sakit lah. Orang kalau sakit ya sakit. Orang mana yang nggak pernah sakit? Cuman nanti akan diarahkan ke sana itu untuk mensukseskan tujuannya terorisme ini. Pengertian bioterorisme adalah penggunaan mikroorganisme, bakteri, virus, jamur, parasit, produk biologi lainnya seperti toksin, racun. Itu bisa lewat mana? Bisa lewat udara. Bisa lewat udara. Penyebarannya gimana? Lewat pesawat. Bisa. Nanti orang sakit, dibawa ke rumah sakit, dites sama alat yang nggak jelas, masuk rumah sakit. Nah, polusi udara kok berani Bapak ngomong? Ya berani lah gue ngomong. India aja udah lockdown lagi karena polusi udara kok. Indonesia sudah terbukti kok polusi udaranya itu parah. Pernah gue omongin ini masalah PM 2,5. Ya, zat asing, zat logam dalam udara itu. Dan itu bisa juga kalau ada isu-isu yang namanya chemtrail itu ya, itu kan perlu diselidiki tuh. Tapi sampai hari ini nggak diselidiki kan? Ya udah kita nyebutnya polusi udara aja. Polusi udara, wah itu bisa bikin sakit. Dan kalau sakit ya wajar aja sakit gitu. Siapin di rumah itu kayak garam Himalaya, terus madu, kunyit, VCO, virgin coconut oil, yang begitu-begitulah persiapan. Dan kalau mati ya mati. Kalau mati ya kun fayakun gitu. Dan angka kematiannya nggak seperti yang kita takutkan kok. Kan kalau yang kita takutkan itu mati tiba-tiba di jalan kan belum ada tuh. Ya, jadi ini agen-agen terorisme itu dengan hal-hal ini, virus, jamur, parasit, produk biologi lainnya seperti toksin, racun, atau spesimen infeksius, spesimen sesuatu yang menularkan, ya, yang digunakan jaringan teroris untuk menyerang, menyebabkan ketakutan dan kepanikan di masyarakat. Ini terjadi nggak itu kepanikan dan ketakutan di masyarakat? Nah, ini yang jadi masalah agen teroris ini siapa ya? Siapa yang suka menyebarkan ketakutan ya? Nah, ketakutan sampai-sampai membuat orang itu kayak hilang rasa kemanusiaan, hilang rasa ketuhanan. Sampai kan gue bilang tuh, ada tuh umat Islam di negeri Wakanda apa Konoha ada tuh. Saking takutnya pilus nih. Lucu tuh. Kalau sholat Jumat, softnya jarang-jarang. Soft, jarang-jarang. Gak boleh mepet soft. Saking takutnya ini jadi pinter. Di Konoha, Wakanda sana, bukan di Indonesia. Tapi begitu selesai sholat Jumat ngambil sandal mepet lagi kan, pinter itu, pinter banget. Waktu sholat ngadep Allah yang mestinya rapat, mereka renggang-renggang. Selesai sholat ngambil sandal rapat-rapat, pinter itu. Nah ini, jadi bioterorisme itu menggunakan senjata biologi untuk meneror, ya, untuk memberikan rasa takut. Jadi kalau kita perhatikan ini, ada di Indonesia ini sekarang ini yang memberikan rasa takut mulu. Jadi jangan takut kita. Jangan takut. Nah ini mudah-mudahan pemerintah melihat ini. Jangan nakut-nakutin lah. Mudah-mudahan DPR ini ngelihat. Wakil rakyat. Woi wakil rakyat. Kami ini rakyat kalian. Tolong. Ya besok kita ketemu ya wakil rakyat. Insya Allah ketemu di gedung Dewan ya. Dan ini buat para aparat juga ya. Dengan adanya begini, para aparatur keamanan itu ya, baik TNI dan Polri, kalian itu punya keluarga gitu.
Nanti akan ditakut-takutin kalian ini. Aduh, semuanya udah ketakutan nih. Ya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes RI dalam laporannya berjudul Laporan Kejadian Luar Biasa 2018 yang dikeluarkan tahun 2019 ini mengatakan bahwa penyakit Emerging Infectious Disease EID atau penyakit menular baru yang menyerang populasi dan Remerging Disease penyakit menular yang lama merupakan penyakit infeksi menular yang berpotensi wabah. Kedua kategori penyakit menular itu saat ini masih menjadi masalah di dunia termasuk di Indonesia. Nah, bioterorisme itu menimbulkan penyakit. Mereka menggunakan penyakit untuk alat terornya. Jadi dengan segala macam drama yang mereka buat itu menimbulkan ketakutan. Lu pernah nonton film horor kan? Film apa aja deh, horor, action. Itu dibuat seolah-olah kita kayak di situ tuh. Padahal kan kita cuma nonton film itu. Itu ada sutradaranya itu. Ini kalau ini masyarakat Indonesia harus aware gitu. Bangunlah, bangun. Masyarakat, rakyat, anggota dewan, aparat harus bangun. Ini ada aktornya, Pak. Ini kalau sesuai dengan bioterorisme yang kita baca sekarang ini adalah sedang diteror bangsa ini dengan berbagai macam skenario drama. Ini skenario semua. Untuk apa? Menebarkan ketakutan dan kepanikan. Jadi perhatikanlah. Orang-orang di Indonesia yang sekarang ini menebarkan ketakutan itu kemakan skenario drama itu. Jadi mereka menjadikan ketakutan sebagai apa ya? Tujuannya supaya apa? Terornya mereka jalan. Teror itu kan punya tujuan. Orang teror itu punya tujuan agar diperhatikan, agar bisa mengontrol macam-macam gitu. Timbulnya penyakit dan penyebaran yang disertai peningkatan kasus dan tidak diiringi oleh antisipasi yang baik akan mengakibatkan kejadian luar biasa penyakit. Pencegahan penyakit ini sudah terjadi belum? Kejadian luar biasa sudah terjadi belum? Sudah. Saking luar biasanya sampai BPOM mengeluarkan izin edar vaksin secara darurat. Padahal nggak darurat. Nah ini berarti kalau ini kita hubungkan dengan bioterorisme, maka yang terjadi adalah teror sekarang ini. Ya ini nih, sekarang kita lagi bioterorisme ini. Pencegahan penyebaran penyakit infeksi ke masyarakat daerah lainnya juga merupakan upaya yang tidak kalah pentingnya dalam mengidentifikasi bibit penyakit agar tidak menyebar ke daerah lain dengan cara melokalisir daerah terkena wabah. Ini 2018 loh, belum lama, belum terjadi pandemi dan belum lama. Jadi mestinya aparat kita, pemerintah kita, anggota dewan kita menjadi tempat yang kita harapkan untuk melawan bioterorisme yang sedang terjadi sekarang. Nah ini gua harap nih pokoknya ada kesadaran gitu dari segala lini, dari masyarakatnya sadar, jangan takut, dari aparatnya jangan nakut-nakuti, dari pejabatnya jangan juga menyebarkan ketakutan. Indonesia dalam hal ini Kemenkes untuk mengantisipasi kejadian tersebut telah mempunyai sistem seperti International Health Regulation lagi yang dipakai. Kadang-kadang teroris ini justru orang-orang itu, Pak. Orang-orang itu yang menebarkan ketakutan itu terorisnya, Bapak. Yang implementasinya telah pernah dilakukan pada tahun 2014, mulai tingkat daerah sampai pusat. Sehingga bila terjadi wabah atau KLB dapat segera dideteksi dan tertangani. Permasalahannya adalah jika kasus wabah atau KLB disebabkan manusia sengaja atau tidak, mengingat Indonesia belum memiliki aturan hukum berkenaan penggunaan bahan atau agen biologi. Nah, ini kan akhirnya mengakui sendiri bahwasanya Indonesia belum memiliki aturan hukum ya. Kalau berkaitan disebabkan oleh manusia. Yang jadi masalah pertanyaannya ya, jika kasus wabah atau KLB disebabkan manusia sengaja atau tidak, itu yang belum ada aturan hukumnya. Tapi ya dalam penanganan wabah nih,
Mudah-mudahan yang menangani bukan termasuk terorisme. Karena terorisme itu agennya banyak itu. Terorisme itu kan ada targetnya gitu ya. Mereka punya biaya gitu ya. Sekarang ini udah nggak zamannya teror yang menggunakan bom-bom gitu. Enggak, kayaknya ini lebih teror daripada... Ini zaman sekarang nih pandemi ini. Ini lebih teror daripada bom Bali. Lebih teror dari bom-bom WTC itu yang pesawat. Ini lebih sekarang ini ketakutannya. Kita lihat di sini sejarah bioterorisme. Baras V dan grup B dalam tulisan mereka berjudul History of Biological Warfare and Bioterrorism. Ya, ini judulnya. Sejarah dari senjata biologi, senjata perang biologi dan bioterorisme. Dalam Clinical Microbiology and Infection pada Juni 2014 mengatakan definisi bioterorisme saat ini lebih ditekankan pada tujuan utamanya, yakni mengancam dan menciptakan teror kelompok masyarakat, pemerintah, tentara, atau masyarakat secara global. Nah, ayo, ini bioterorisme atau bukan? Nih. Aduh. Dalam sejarahnya, bioterorisme tidak hanya melibatkan agen biologi, tapi ada aktor yang terlibat, baik individu, kelompok masyarakat, kelompok garis keras, aktor politik, negara-negara tertentu yang termotivasi berbagai alasan seperti alasan pribadi, politik, agama, dan ideologi lainnya. Fix. Yang terjadi sekarang adalah serangan bioterorisme. Dan ini kita berharap aparat, anggota dewan, para pejabat, punya rasa nasionalis yang tinggi untuk menyelamatkan Indonesia dari aksi teror ini. Jangan justru menjadi agen, ya. Jangan justru menjadi agen ketakutan yang mengatakan macam-macam. Kita harus waspadalah, kita harus ini mempersiapkan diri lah, ini diperpanjang lah, harus lockdown lah, menciptakan ketakutan. Jangan justru begitu. Ini kita perlu nasionalis yang tinggi. Ya Allah, kangen sama orang-orang seperti Ibu Siti Fadilah gue. Kemana orang-orang itu ya? Apa nggak dipakai sama pemerintah nih? Iya, jangan dong. Jangan justru menjadi agen bioterorisme kita nih. Ini karena memang nggak cukup dengan agen biologinya saja itu. Ada aktor yang terlibat di sini. Nah, aktor-aktornya ini biasanya kalau terorisnya pinter ya, yang aktornya yang terlibat itu adalah orang-orang yang memang punya kuasa gitu. Iya, kalau mau milih pemain kan kita milih pemain yang bagus, nggak milih pemain yang jelek. Pemain yang jelek ini jadi korban kayaknya. Nah, ini gue berharap nih para pejabat, aparat, anggota dewan itu menjadi orang-orang yang punya nasionalis tinggi gitu. Jangan justru menjadi agen terorisme dengan ikut menyebarkan ketakutan, segala virus anak cucu lah. Ya, ini perlu waspada rakyat Indonesia ya. Ini Indonesia kalau sesuai dengan ini, keadaan kita sekarang ini, dengan keterangan dari bukunya Baras V dan Grup B dalam bukunya yang berjudul History of Biological Warfare and Bioterrorism, kita sekarang sedang terjadi. Dan mereka agennya itu banyak tuh. Ada yang salesnya lah, ada yang youtubernya lah, yang ikut menciptakan ketakutan lah. Dan itu ketakutan bisa menimbulkan penyakit. Agen biologinya disebar lewat mana? Macam-macam, lewat udara. Ya, bisa. Dalam sejarahnya, ini udah, aksi bioterorisme sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan digunakan dalam perang. Bioterorisme telah ada sejak abad ke-14 sebelum Masehi. Dimulai pada bangsa Het, kekaisaran Hiti, yang hidup di Anatolia Tengah, Turki. Saat itu mereka menggunakan domba jantan yang terkena tularemia, yang diduga para ahli mikrobiologi disebabkan oleh bakteri Francisella tularensis untuk menjadi senjata biologi untuk menyerang musuhnya. Sudah ada dari dulu. Pada abad ke-6, bangsa Assyria yang berpusat di hulu sungai Tigris, Mesopotamia, Irak, meracuni sumur musuh mereka dengan menggunakan jamur yang membuat musuh mereka mabuk dan mengigau. Kemudian pada abad ke-4 sebelum Masehi, bangsa Skit yang merupakan orang nomaden Iran kuno menggunakan anak panah yang ujungnya dilumuri dengan darah manusia yang membusuk, yang menurut para ahli mikrobiologi saat ini digunakan mengandung Clostridium
perfringens, dan Clostridium tetani. Nah, tuh ini sejarahnya bioterorisme. Ada tuh bioterorisme itu, ada. Periode Masehi sekitar tahun 1155, selama pertempuran Tortona, Italia, pasukan Kaisar Barbarossa menggunakan mayat tentara dan hewan untuk mencemari sumur air musuh. Pada tahun 1346, pasukan Tartar menggunakan senjata biologi berupa penyakit pes dan cara melemparkan pasien pes ke belakang garis pertahanan lawan. Pada tahun 1422, tentara Lituania melemparkan kotoran manusia yang terinfeksi penyakit ke kota Karlosen, Bohemia. Kemudian pada tahun 1650, tentara Polandia menggunakan air liur anjing rabies dengan melempar ke arah musuh. Tahun 1710, tentara Rusia menggunakan mayat yang terinfeksi penyakit untuk menyerang pasukan Estonia. Selanjutnya pada tahun 1763, tentara Inggris menggunakan selimut dari penderita sakit cacar dengan cara memberikannya ke penduduk asli Amerika. Tahun 1797, pasukan Napoleon melakukan penyebaran malaria di sekitar daratan Mantua, Italia, sebagai bagian strategi perang ke musuh. Pada tahun 1937-1945, tentara Dainippon Jepang juga menggunakan senjata biologi dengan menjatuhkan tabung yang berisi pinjal yang mengandung Yersinia pestis di atas daratan Cina saat perang Cina-Jepang. Nih, perhatikan baik-baik ini sebarkan video ini. Sebarkan betul-betul. Ini supaya masyarakat sadar nih. Habis gini kayaknya nih, habis gini orang-orang mau dibuat takut lagi nih. Soalnya sudah ada tuh agen-agen ketakutan udah ngomong. Oh, mereka punya media, mereka punya kuasa. Ya, Babe kenapa ngelawan ya? Ngelawan karena cinta bangsa Indonesia. Bangsa gue bukan bangsa penakut. Mau diapa-apain ini bangsa. Kalian sadar dong, jangan cuma takut aja. Kita ini ditakutin terus. Dari mulai masalah mandatori izin, ditakutin nggak bisa kerja, nggak bisa ke mall, nggak bisa jalan. Padahal sudah itu semua tetap aja lu takutan lu. Nanti ujung-ujungnya apa? Lockdown lagi. Nanti yang disalahin yang nggak mau micin. Udahlah, udah ketahuan banget ini. Skenarionya udah ketahuan. Ya. Barasbi menulis tidak mudah mengungkapkan penggunaan senjata biologi sebagai bioterorisme karena kurangnya informasi. Membuat sejarawan maupun ahli mikrobiologi saat itu sulit membuktikan apakah suatu wabah terjadi karena unsur kesengajaan atau wabah alami. Sampai akhirnya berkembang teknologi mikrobiologi modern yang memunculkan teori kuman penyakit dan tingkat kecanggihan baru untuk mendeteksi penggunaan teoritis agen bio dalam perang. Kalau dulu penggunaan agen biologi patogen lebih banyak untuk tujuan perang, saat ini lebih upaya menyebabkan kerusakan dan menciptakan rasa takut di tengah masyarakat. Udah, ini jelas sudah. Ini jelas sekarang ini bioterorisme, ya. Nih lihat katanya Barasbi, kalau dulu penggunaan agen biologi patogen lebih banyak untuk tujuan perang, saat ini lebih kepada upaya menyebabkan kerusakan dan menciptakan rasa takut di tengah masyarakat. Dan itu yang terjadi sekarang, jelas sudah. Agen biologi bioterorisme dapat berupa bakteri, patogen, virus, atau racun terhadap manusia. Gue ngelihatnya racun dari udara, karena polusi udara sudah tercatat, itu sudah terbukti. Ya, Pak Jokowi dan Pak Anies sudah dituntut divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang polusi udara. Ya, agen bakteri lebih sering digunakan sebagai senjata biologi mengingat proses perbanyakan bakteri patogen lebih mudah dibandingkan agen virus. Ya, kalau saya ngelihatnya gabungan dah ini. Polusi udara, virus, semua bakteri dijadiin satu. Dan Indonesia sekarang ini sedang mengalami yang namanya teror ketakutan akibat bioterorisme. Dan ini tolong rakyat Indonesia sadar, bangun, wake up, bangun. Kita harus melawan ini rasa takut. Dan buat pejabat-pejabat sadar dong, keluarga kalian juga banyak gitu. Para aparat keluarga kalian juga banyak, anggota dewan. Keluarga kalian ini banyak. Jangan cuma mau enaknya sendiri kita nih, kesian rakyat Indonesia yang lain. Bangun dong, kita ini perlu orang-orang yang punya kuasa, yang punya otoritas, itu punya rasa nasionalis gitu sama bangsa ini. Jangan biarkan bangsa ini hidup dalam ketakutan gara-gara bioterorisme. Ya, jangan. Ini penting ini. Kalian share ini video, kalian download, kalian share, kalian mau potong-potong silahkan. Ini rakyat Indonesia harus sadar. Ini lihat ya, nanti lihat, ini akan dibuat jauh kita dari Tuhan. Ini nanti libur-libur hari raya dibuat jauh kita sama Tuhan. Ya, habis gini Natal nih, saudara-saudara kita yang Nasrani ini
Nah, sudah ada anak cucu, sudah ada disebar ketakutan ini, udah propagandanya, pakai baju astronot, macam-macam dah, ambulan kemana-mana. Pokoknya nanti yang disalahin yang belum izin. Padahal belum ada itu uji klinisnya, belum ada. Ayolah uji klinis gitu, dibuktikan bahwasanya yang saya ucapkan ini salah apa enggak. Ayo sama-sama yuk. Ya, gue tanggung jawab dunia akhirat terhadap apa yang gue ucapin di sini, karena gue berbicara sesuai dengan data dan fakta dan mau berpikir. Bukan asal ngecap, ini bukan. Data fakta, dengan data fakta yang ada literasinya yang luar biasa nih. Bukan asal ngecap. Nanti yang diserang pribadi gue nih, serah lu dah. Tapi tugas gue adalah, karena gue punya cinta sama bangsa ini, gue mau menyampaikan ini supaya rakyat Indonesia itu mau sadar. Itu aja dari gue. Share video-video gue itu, khususnya yang ini juga di-share, ditonton, di-share, diajarkan ke keluarga, diedukasikan ke masyarakat. Dan sampai jumpa di konten-konten edukasi gue selanjutnya tentang masalah pandemi ini. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Mudah-mudahan rakyat Indonesia bisa lepas dari serangan bioteroris ini. Terorisme biologi. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapkan diri kalian dan keluarga kalian, guys. Serangannya akan ada lagi nih kayaknya. Kenapa? Rasa ketakutan sudah mulai disebar.